Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Shalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Bishrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas kaitannya dengan hukum bacaan tajwid, yaitu hukum bacaan mat. Hukum bacaan mat di materi kelas 8 ini ada di bab 1. Materi tersebut kemarin kita sudah membahas di awal, tapi ternyata ada banyak kendala ketika pembelajaran secara langsung atau secara tidak langsung, pembelajaran jarak jauh ini ada kendala dalam pembelajaran hukum bacaan tajwid. Ya, bagi yang sudah mengaji mungkin sudah paham ada beberapa hukum tajwid, tapi karena hukum bacaan Al-Quran, hukum tajwid itu pembelajarannya selain teori, selain dengan kita mempelajari yang ada di buku, juga harus dengan praktek. Nah, itu kalau yang sudah membiasakan mengaji ba'da maghrib di kampung, itu pasti akan berbeda dengan yang tidak mengaji. Nah, hanya ini penting, ngaji itu penting. Hukum bacaan Al-Quran, nah, salah satunya yaitu hukum bacaan mat. Mari kita mulai si PJJ untuk materi bab 1 berkaitan dengan hukum bacaan mat. Bismillahirrahmanirrahim. Hukum bacaan mat. Hukum bacaan mat adalah secara bahasa, ya, mat adalah memanjangkan bunyi huruf hijaiyah karena adanya harokat fathah bertemu alif, atau harokat dhammah bertemu wawu, dan harokat kasroh bertemu ya mati. Bisa kalian buka di LKS bab 8, LKS MGMP PAI, atau dengan menambah referensi berkaitan dengan materi hukum bacaan mat. Bacaan mat ada dua macam, yaitu mat asli atau mat tabi'i dan mat far'i. Nah, seperti ini ya. Ini hukum bacaan mat. Nah, mohon maaf, tulis secara ini. Hukum bacaan mat itu dibagi menjadi dua, ada mat asli atau mat tabi'i, dan yang kedua mat far'i. Mat asli ini apa? Mat asli seperti yang telah dijelaskan di atas itu tadi. Mat tabi'i yang terjadi jika ada huruf alif setelah
fathah. Contohnya kola, ini alif setelah fathah, atau wawu mati setelah dhammah, yakulu, wawu mati setelah dhammah, atau ya mati setelah kasroh, kila. Nah ini mat tobi'i atau mat asli, panjangnya satu alif atau dua harokat, dua gerak jari. Nah, satu alif itu dua harokat, satu dua. Kola, kila, yakulu. Nah, hukum mat asli, mat tobi'i. Selanjutnya mat far'i. Nah, mat far'i ini artinya cabang, maksudnya pengembangan dari mat tobi'i. Pengembangan dari mat tobi'i ini dibagi menjadi ada 12 ya. Ada 12 disebabkan oleh huruf hamzah atau sukun, tasdid dan sebab yang lain yang menjadikan berbeda panjang bacaannya. Ada mat wajib muttasil, mat jaiz munfasil, mat lazim mutsaqal kilmi, mat lazim mutsaqal harfi, mat lazim mukhafaf kilmi, mat lazim mukhafaf harfi. Selanjutnya mat arid lisukun, mat badal, ada lagi mat iwat, mat layin, mat silah, dan mat tamkin. Kita akan membahas satu persatu berkaitan dengan mat far'i. Tadi sudah dibahas, ada dua pembagian, mat tobi'i dan mat far'i. Yang pertama, mat far'i yaitu mat wajib muttasil. Mat wajib muttasil apabila ada huruf mat yang diikuti hamzah dalam satu kata. Contohnya, mat wajib muttasil apabila ada huruf hamzah, ya, huruf mat yang diikuti hamzah dalam satu kata. Al-malaikah, satu mempunyai makna malaikat, ya. Al-malaikah, nah, al-malaikah, ya. Lam alif, ya, laikah, ya, ini selanjutnya ada hamzah berharokat kasrah. Nah, ini mat wajib muttasil. Kemudian jaa, ya. Jaa ini satu kalimat yang mempunyai arti satu makna, datang. Hani'a juga sama, hani'a ini juga satu, ada huruf mat selanjutnya diikuti hamzah dalam satu kata, mempunyai satu makna. Panjangnya berapa? Ada 2,5 alif atau 5 harokat. Selanjutnya mat jaiz munfasil. Mat jaiz munfasil adalah huruf mat yang diikuti hamzah dalam kata yang berbeda. Kalau tadi mat wajib muttasil itu satu kata, ya, hamzah satu kata. Kalau mat jaiz munfasil ini berbeda, ya. Contohnya mana? Inna a'toinaka. Inna, ya, ini berdiri sendiri. A'toinaka ini juga berdiri sendiri, berbeda kata, ya. Maka dihukumi hukum bacaan mat jaiz munfasil. Contoh yang lain, wama adraka, wama adraka juga demikian, ma adraka bertemu dengan hamzah dalam
diikuti kata yang berbeda. Panjangnya 2,5 alif untuk mad jaiz munfasil 5 harokat atau 2 alif 4 harokat atau 1 alif 2 harokat. Itu perbedaannya antara mad wajib muttasil dan mad jaiz munfasil. Ya, karena durasi waktunya yang terbatas, dari satu materi diselesaikan. Tapi seharusnya untuk bacaan mat ini tidak khusus tajwid ya, itu pembelajarannya tidak terpotong-potong. Jadi satu fasal itu, satu materi diselesaikan, dilatih lah itu. Karena ini ya keterbatasan, untuk menyingkat waktu kita lanjutkan untuk hukum bacaan selanjutnya, yaitu mad lazim mutsaqal kilmi dan mad lazim mukhaffaf kilmi. Nah, kita bedakan mad lazim mutsaqal kilmi. Ini mad lazim mutsaqal kilmi adalah mad yang diikuti oleh huruf bertasydid. Huruf bertasydid, mad selanjutnya diikuti huruf bertasydid. Contohnya walau dhollina. Ya, ini dhollina. Ya, ini mad lazim mutsaqal kilmi. Selanjutnya contoh yang lain, man hadda. Man hadda, setelah mad ada huruf bertasydid ya, hak dan dal. Hadda. Panjangnya berapa? 3 alif atau 6 harokat, disebut dengan mad lazim mutsaqal kilmi. Selanjutnya ada mad lazim mukhaffaf kilmi. Mad lazim mukhaffaf kilmi itu adalah mad yang diikuti huruf yang mati asli. Nah, huruf asli dalam Al-Quran ini hanya ada 2 ya, di surat Yunus. Al-ana. Nah, ini mad lazim mukhaffaf kilmi ya. Al-ana yang seharusnya bertulis hamzahnya 2. Hamzah pertama ini al-an. Mad lazim mukhaffaf kilmi. Nah, perbedaannya satu tadi mad lazim mutsaqal kilmi itu setelah huruf mad berharokat tasydid. Ada bertasydid, selanjutnya mad lazim mukhaffaf kilmi. Secara bahasa perbedaan mutsaqal dan mukhaffaf. Kalau mutsaqal itu berat ya, mukhaffaf ringan, dibaca berat. Selanjutnya mukhaffaf dibaca ringan. Selanjutnya mad lazim mukhaffaf. Maaf, yang kelima tadi ada sampai keempat, mad lazim mutsaqal harfi dan mad lazim mukhaffaf harfi. Mana mad lazim mutsaqal harfi? Mad lazim mutsaqal harfi. Mad lazim mutsaqal harfi yaitu huruf-huruf pembukaan beberapa surat Al-Quran. Di awal surat Al-Quran hurufnya mana saja ya, terkumpul dalam kam asala, kosok, kaf, mim, ain, sin, lam, nun, qaf, shad. Nah,
ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 ya. Ada 8. Sedangkan untuk mad lazim mukhaffaf harfi yang dibaca ringan, kalau mad lazim mutsaqqal harfi ini dibaca berat. Nah, mad lazim mukhaffaf harfi dibaca ringan, terkumpul dalam huruf hayyun, tohur, ha, ya, to, ha, ro. Mad lazim mutsaqqal harfi dibaca 3 alif atau 6 harokat, lebih panjang daripada mad lazim mukhaffaf harfi ya. Mad lazim mukhaffaf harfi ini dibaca 2 harokat seperti mad tabi'i. Nah, contohnya ada beberapa surat yang diawali ya, dengan huruf-huruf pembuka beberapa dalam surat. Contohnya alif lam mim. Alif lam mim. Alif lam mim. Lam itu lam dibaca sempurna, lam dibaca sempurna, dan mimnya juga dibaca sempurna, dibaca dengan huruf mim ya. Itu mad lazim mutsaqqal harfi. Selanjutnya ada kaf, ha, ya, ain, shad. Nah, kaf, ha, ya, ain, shad. Nah, itu ada 2, ada mad lazim mukhaffaf, mad lazim mutsaqqal harfi, dan mad lazim mukhaffaf harfi. Mana tanya ya. Kaf itu mad lazim mutsaqqal harfi. Ha itu masuk dalam kategori mad lazim mukhaffaf harfi. Ya itu mad lazim mukhaffaf harfi. Ain itu mad lazim mutsaqqal harfi, dan shad mad lazim mutsaqqal harfi. Nah, ini jangan bolak-balik ya. Jadinya mudah kalau mutsaqqal itu berat, mukhaffaf ringan. Mutsaqqal dibaca lebih panjang, mukhaffaf lebih pendek. Panjangnya mutsaqqal harfi 6 harokat, mukhaffaf harfi 2 harokat seperti mad tabi'i. Ini yang ke-6 ya. Selanjutnya mad arid lisukun. Mad arid lisukun adalah huruf mad yang bertemu dengan huruf yang dibaca sukun atau mati karena waqaf dalam akhir atau waqaf. Contohnya mana? Mad arid lisukun. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahim. Nah, ini mad arid lisukun ya, dibaca di akhir. Shiratal mustaqim. Ini juga mad arid lisukun. Qul ya ayyuhal kafirun. Nah, itu juga mad arid lisukun. Panjangnya sama dengan mad jaiz, yaitu 2,5 alif, 5 harokat. Boleh dibaca 2 alif atau 4 harokat, atau 1 alif 2 harokat. Mad arid lisukun. Mad arid lisukun adalah mad ya, cirinya adalah huruf mad yang bertemu dengan huruf yang dibaca sukun atau mati karena waqaf. Mad arid lisukun. Selanjutnya mad badal. Mad badal adalah mad pengganti, yaitu apabila ada
huruf hijaiyah berharokat fathah berdiri, kasroh berdiri, dan dhammah dibalik. Itu ada, kalau di Al-Quran itu ada fathah berdiri, dhammah huruf harokat dhammah terbalik, atau kasroh. Contohnya inna anzalnahu. Nah ini anzalnahu, ini nunnya fathah, ada seperti huruf fathah diri. Kemudian lahuma dhamir hu-nya ya. Lahuma itu dhammah, harokat dhammah terbalik. Kemudian bihi ini juga harokat kasroh ditulis panjang ke bawah diri, diri. Itu disebut dengan mad badal. Selanjutnya mad iwad. Mad iwad adalah huruf hijaiyah yang berharokat fathah tanwin dibaca waqaf. Nah, contohnya wal adiyati dhabaha. Kalau tulisannya seperti ini. Wal adiyati dhabaha. Dalam tulisannya dhabahan fathah tanwin, tetapi dibaca mad iwad dhabaha ya. Dibaca mad iwad. Mudah ya mad iwad. Kalau ada fathah tanwin di akhir kalimat atau di waqaf, tidak dibaca fathah tanwin tapi dibaca mad. Selanjutnya mad layin. Mad layin adalah memanjangkan bacaan karena waqaf yang sebelumnya ada wawu atau ya sukun yang didahului harokat fathah. Contohnya di sini wa amanahum min khauf. Nah, wa amanahum min khauf, wawu mati ya sebelumnya berharokat fathah dan di waqaf khauf. Wa amanahum min khauf. Nah, tapi dipanjangkan mad layin namanya itu wa amanahum min khauf. Nah, mad layin. Itu ya, nomor 9 dan 10 mad iwad dan mad layin. Selanjutnya yang ke-11 ada mad silah. Mad silah adalah mad yang terdapat pada kata ganti dhamir hu dan hi yang selalu dipanjang ya, 2 harokat. Nah, contohnya ya. Mad silah sendiri ada dibagi menjadi 2, yaitu mad silah qasirah dan mad silah tawilah. Mad silah qasirah. Mad silah qasirah apabila ada hak dhamir hu, hi atau hu berharokat fathah, dhammah atau kasrah, itu didahului oleh huruf hidup, maka dibaca panjang atau mad disebut mad silah qasirah sebagaimana bacaan mad tabi'i. Contohnya wa ma aghna anhu maluhu wa ma kasab maluhu. Nah, sebelum huruf hidup ya didahului huruf hidup. Huruf hidup itu ya fathah, kasroh, dhammah. Nah, itu huruf hidup dibaca matob seperti hukum bacaan matobi ya, 1 alif atau 2 harokat.
Kemudian contoh yang lain, innal insana lirabbihi lakanud. Rabbihi maluhu lirabbihi lakanud. Rabbihi mat silah sirah lirabbihi lakanud. Selanjutnya hak mat silah tawilah, mat silah tawilah. Nah, ada hak dhamir yang diikuti hamzah, nah, maka disebut mat silah tawilah sebagaimana mat jaiz munfasil. Seperti tadi mat tabi dan mat jaiz munfasil, tapi di sini mat silah tawilah dan mat silah qasirah dan mat silah tawilah. Qasirah perbedaannya, qasir itu pendek, tawilah itu panjang. Contohnya wala yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa min ilmihi illa bima syaa min ilmihi. Nah, ini matsilah tawilah seperti panjangnya seperti mat jaiz munfasil 2,5 alif atau 5 harokat, 2 alif atau 4 harokat, boleh juga dibaca 1 alif 2 harokat, jaiz boleh. Selanjutnya yang terakhir mat tamkin. Mat tamkin adalah mat yang terjadi jika ada ya sukun didahului oleh harokat kasrah. Nah, panjangnya 1 alif bertasjid, ya. Min illiyin, illiyin, huyyitum, ya kasrah, rabbaniyin, ya. Sebelumnya ada ya sukun, nah, itu dibaca mat tamkin. Kiranya demikian untuk pembahasan materi hukum bacaan mat sebagai persiapan kalian untuk materi PJS semester ganjil. Insyaallah kita perdalam lagi, kita ulangi lagi ketika pembelajaran tatap muka untuk materi hukum bacaan mat. Khusus untuk bacaan mat ini kita ulangi lagi dengan pembelajaran tatap muka. Semoga keadaan pandemi COVID ini segera diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa belajar kembali di sekolah. Doakan orang tua, didoakan guru, didoakan, semoga kita semua mendapatkan pertolongan, hidayah dan inayah dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang dapat saya sampaikan. Untuk penugasannya kalian kerjakan latihan soal yang ada di buku paket, buku LKS. Juga kirim soalnya bisa di Google Classroom atau di Google Form, juga nanti latihan soal secara online. Kiranya apabila ada kesalahan yang saya sampaikan, mohon maaf. Kurangan saya memberikan materi pembelajaran PAI, mohon maaf. Allahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.